Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa kadzalika lam tada' baban min abwabil muamalati was siyasatil bashariyati illa wada'at lahu qiwahu. Wa kadzalika, dan seperti demikian, lam tada' baban, tidaklah syariat Islam meninggalkan baban satu bab abwab muamalati, dari beberapa bab muamalat, wasiasati, dan siasat bersyariati, dan siasat atau kebijakan manusia, illa wada'at lahu qiwahu, tujuan syariat Islam itu meletakkan lahu sudutnya qiwahu, akan pokok atau kekuatannya, wasyara'at lahu usulan dan tatu biha amrul ma'ash, dan syariat Islam mensyariatkan atau menerapkan untuk satu bab usulan, satu asal dasar yang bisa yang tadi biha yang menjadi rapi atau tersusun dengannya apa amrul ma'ash, urusan hidup dalam syariat antar wayastaufi biha wayastaufi, dan juga memenuhi atau menyempurnakan biha dengan pokok-pokok, dengan akar tadi, kullun semuanya, minal qiwa dari kekuatan atau dari pokoknya, wadha'if haqqahu, jangan qiwa, minal qawiyyi dari yang kuat, wadha'ifi dan yang lemah memenuhi haqqahu akan haknya. Fabayyanat usul al-buyu'i, maka syariat Islam menjelaskan pokok-pokok jual beli, wasyirkati, dan koperasi atau kerjasama, wal ankihati wal mawarithi, dan juga pernikahan serta hukum waris, wal muahadati, dan perjanjian, wa kaifiyatil itaati, dan menjelaskan pokok cara mentaati, taat liwulatil umuri, kepada pemerintah, ulil amri jamaknya wulatul umur, kepada pemegang urusan. Jadi ulil amri itu artinya pemegang urusan. Wa kullu ma yaqumu bihi salahul ummati, dan segala sesuatu yang berdiri dengannya apa salahul ummati, kebaikan masyarakat, min kulliyin wa juz'iyyin, dari perkara yang sifatnya general, kulli, wa juz'iyyin, yang parsial, itu yu'lamu dzalika, bisa diketahui apa dzalika itu semua, minal ittila'i ala kutubil fikih, dari penelaahan atau pembacaan atas kitab-kitab fikih, usulan wa furu'an, yang pokok-pokok dan juga yang cabangnya. Fa ityanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhihi syariati, dengan syariat ini, allati ajiza anil ityani biha, yang lemah untuk mendatangkan syariat. Siapa? Akbarul ulama, orang-orang alim yang paling besar sekalipun, wa ahdaqul azkiya, dan juga yang paling cerdas dari orang cerdas, wa akbarus siyasiyin, dan para pemegang kebijakan atau politisi yang paling besar sekaligus, al mumarisina, para praktisi atau yang mempraktekkan siyasatal umami, akan kebijakan umat, ma'annahu alaihi salatu wassalam, padahal beliau, ma'annahu bisa diartikan padahal, beserta sesungguhnya dia, maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, padahal beliau kana ummiyan, adalah orang yang ummi, la yaqra'u wa la yaktubu, tidak baca dan juga tidak tulis, walam yuttafaq lahu ta'allumun, dan tidak disepakati untuk Nabi Muhammad apa ta'allumun, belajar, min ahadil basyari, dari salah satu manusia, fi muddati hayatihi, selama masa hidupnya. Itu huwa mu'jizatun, adalah suatu mukjizat, khariqatun lil adati, yang merobek lil adati, untuk kebiasaan, maksudnya yang di luar kebiasaan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh hadis-hadis sahih banyak, membelah bulan, dari jemarinya keluar air Nabi Muhammad, pohon-pohon itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, bahkan
syahadat, itu banyak hadis-hadis sahih menceritakan itu, dan sifatnya terbatas untuk orang pada waktu itu aja. Nah, kalau kita mencari mujizat yang seperti itu udah nggak ada. Jadi selesai setelah Nabi Muhammad wafat, ya udah selesai, nggak ada yang bisa menyaksikan lagi, hanya bisa kita saksikan riwayat-riwayatnya. Nah, sedangkan mujizat yang abadi selain Al-Quran adalah syariat itu sendiri, syariat Islam. Kemarin kita udah bahas bahwa semua larangan-larangan dalam Islam ini pasti punya hikmah menghindarkan kerusakan buat kita. Kenapa kita dilarang zina? Karena di dalam zina itu ada kerusakan. Rusak itu yang namanya keturunan keluarga, nggak ketahuan bapaknya siapa, nggak ketahuan juga yang nanam saham di situ siapa, patungan, ada yang bikin kuping, ada yang bikin jempol, itu kan nggak ketahuan nasabnya, jadinya bingung, kasihan anaknya, ada kerusakan, makanya kita dilarang. Semua larangan atau keharaman dalam agama, dalam syariat Islam, pasti di situ ada kerusakan yang pengen dihindarkan. Begitu juga semua perintah dalam syariat Islam, pasti di situ ada kebaikan yang ingin diwujudkan. Dan ini mujizat, nggak sembarangan. Kenapa disuruh puasa? Karena bukan cuma jadi semacam maintenance, atau maintenance semacam perawatan itu setahun sekali buat organ pencernaan, bukan hanya itu, tapi juga batin kita itu juga makin baik dengan puasa. Dan tidak ada ajaran yang seperti ini sempurnanya. Semua perintah-perintah dalam syariat Islam itu pasti ada kebaikan yang ingin diwujudkan buat kita, bukan buat Allah. Allah mah gak butuh sholat kita, gak butuh puasa kita. Ya puasanya orang ini Bintaro sama Cegir puasanya paling apa sih ya, puasa perut sama puasa farji doang, mata mah kemana-mana gitu ya, nggak dianggap itu sama Allah. Nggak perlu puasanya hamba Allah, nggak perlu juga sholatnya hamba. Semua puasa sholat itu kembalinya buat kita, manfaatnya buat kita. Tidak ada syariat yang sesempurna ini. Semua perintah-perintah ada kebaikan yang ingin dihadirkan buat kita pelaksananya, yang melaksanakan. Semua larangan-larangan itu ada hikmah untuk mencegah kerusakan supaya tidak ada pada diri kita. Kenapa dicegah atau diharamkan minum minuman keras? Merusak akal. Ya orang kalau lagi mabuk mah 4 kali 4 bisa 20. Ya, padahal udah ada pantunnya, 4 kali 4 16, 4 tidak sempat harus dibalas. Tetap aja 20, 4 kali 4. Nanti bisa, ya pokoknya bisa keliru semuanya. Ya ipar dikira bini, bini dikira emak. Itu gara-gara akalnya hilang, minuman keras, kerusakan, haraman. Nah ini mujizat syariat. Syariat Islam itu isinya semuanya adalah hikmah-hikmah. Dan dari hikmah-hikmah ini kita bisa melihat betapa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu semuanya adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sifatnya di luar kebiasaan. Nggak ada yang sempurna ini syariatnya. Kita yang kecil-kecil aja diajarin oleh Rasulullah, waktu masuk kamar mandi, waktu pakai baju Allahumma inni as'aluka khaira ma fihi wa a'udzubika min syarri ma fihi. Pakai baju, buka baju juga begitu doanya. Ngancingin baju, kalau ngancingin dari atas apa dari bawah? Dari bawah. Kalau buka dari atas. Praktekin ntar ya. Buka baju sendiri apa baju siapa? Buka baju. Pokoknya buka dari atas, kalau pakai dari bawah. Itu semua diajarin oleh Rasul yang kecil-kecil. Ini kan bukti bahwa ini bukan sembarangan, susunan aturan-aturan ini bukan sembarangan. Ini yang sifatnya kecil-kecil. Yang sifatnya besar skalanya masyarakat, barusan kita baca, semua hukum-hukum dalam syariat Islam bisa kita lihat di buku-buku fikih. Tidak ada satu bab dari bab muamalat dan dari bab siasat atau kebijakan yang menyangkut masyarakat ini kecuali oleh Islam ini diberikan pondasinya. Kenapa?
harus ada zakat, diberikan pondasinya, pondasi untuk masyarakat yang kuat agar tidak terjadi kecemburuan antara si miskin dengan yang kaya, maka harus ada yang namanya zakat. Begitu juga itu hubungannya dengan kebijakan di masyarakat. Begitu juga dengan muamalat, muamalat seperti jual beli, supaya tidak muncul pertikaian antara yang menjual dan yang membeli, maka diberikan pokok-pokok atau dasar-dasar. Dasar-dasar dalam Islam muamalat, apa dasarnya? La dharara wa la dirar, kata Rasulullah. Jangan ada yang dirugikan dan tidak ada yang boleh merugikan, itu dasarnya. Dibuat hukum-hukumnya jual beli. Jual beli nggak boleh barang-barang yang sifatnya najis. Ya, orang najis sih dijual. Najis itu sebenarnya udah nggak bisa diapa-apain. Udah buang yang namanya najis. Tidak boleh menjual barang yang tidak bisa dikuasai oleh kita. Jual bang, jual apa? Ikan. Ikan apaan? Itu ikan pari. Oh, miara pari? Enggak, tangkap aja di laut. Itu ikan gue semua. Nah, ikan gue semua disuruh tangkap sendiri. Itu namanya nggak bisa dikuasakan. Tuh, tangkap aja sendiri tuh ikan gue tuh yang warna itu tuh yang ada cincinnya. Namanya nggak bisa dikuasai, nggak boleh. Karena itu pasti merugikan. Hukum muamalat seperti jual beli ini oleh syariat Islam diberikan dasar atau pokok-pokoknya. Nah, dari pokok-pokok itu, dari akar itu yang disebut sebagai pondasi, maka tersusunlah satu hukum di mana yang lemah dan yang kuat ini akan terjamin haknya. Yang kuat, yang punya uang sebagai pembeli misalnya, ini dia akan dijamin haknya. Udah ngeluarin uang banyak, maka nggak boleh rugi. Begitu juga yang lemah. Yang lemah sebagai, taruhlah dia sebagai penjualnya, karena memang dia yang menghadirkan barang itu, dia nggak punya uang, maka harus ditukar dengan uang itu. Ini juga dijamin haknya oleh Islam. Dari pokok atau pondasi la dharara wa la dirar, tidak boleh merugikan dan tidak boleh ada yang dirugikan, maka tersusunlah hukum-hukum baik, hukum-hukum jual beli semuanya. Begitu juga hukum kerjasama atau syirkah, kooperasi, kerjasama antar pihak, ada 2 pihak, ada 3 pihak, semuanya ini dibahas dalam hukum syariat. Pernikahan, waris juga begitu. Pernikahan, ya kalau nikah ya harus laki sama perempuan. Mau juga kalau nikah mah harus laki sama perempuan. Kemudian harus ada mahar, untuk menjaga dari fitnah harus ada saksi, apalagi wali juga harus dihadirkan. Ini semua diatur dalam hukum atau dalam syariat Islam. Waris juga begitu. Perjanjian atau muahadat, perjanjian antar 2 pihak, ini juga diatur. Cara untuk mentaati penguasa diberikan pokoknya atau pondasinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh kita taat kepada penguasa atau kepada pemegang urusan pemerintah kalau suruhannya atau perintahnya untuk ingkar kepada Allah, nggak boleh. Tapi selama suruhannya adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, boleh. Kerja bakti bertentangan nggak sama perintah Allah? Enggak, ya kita wajib taat gitu. Apalagi selain kerja bakti sopaman, FKDM nih yang tahu nih yang banyak kegiatannya itu vaksin ada vaksin flu apa sekarang, vaksin. Nah, kalau nggak ada bertentangan, tidak ada pertentangan dengan perintah-perintah Allah, maka kita taat pada pemegang urusan atau pada pemerintah. Harus seperti itu diatur dalam fikih. Yang sifatnya umum, kulli, dan yang sifatnya parsial, yang sifatnya cabang-cabang pembahasan, itu bisa kita lihat dalam kitab-kitab fikih, dan dasarnya semua dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, saudara, hadirnya Rasulullah meletakkan dasar dari jual beli, meletakkan dasar dari syirkah atau kerjasama beberapa pihak,
Rasulullah juga meletakkan dasar tentang pernikahan. Itu semuanya dari Rasulullah. Rasulullah meletakkan dasar bagaimana warga negara taat kepada pemerintahnya, atau bagaimana yang dipimpin taat kepada pemimpinnya. Ini semua diletakkan dasarnya. Ini Rasulullah semua yang bawa. Dengan demikian Rasulullah melampaui zamannya. Gak ada orang kepikiran pada waktu itu begitu. Tapi Rasulullah sudah hadir dan meletakkan dasar-dasar itu. Sementara Rasulullah tidak baca dan tidak nulis, tapi beliau sudah meletakkan itu dan di luar atau melampaui masanya. Dulu kan nggak ada yang percaya waktu tahun 1901 atau tahun 1900-an awal. Itu kan nggak ada yang percaya bahwa bakal ada kendaraan yang membawa dia ke Mekah cuma dalam jangka waktu 9 jam. Ada yang percaya pergi haji naik kapal berapa bulan? 1,5 bulan. Berangkatnya dari Syawal. Berangkat dari puasa ya, dari puasa kadang-kadang. Berangkat puasa Ramadan, berangkat tuh ke Tanjung Priok. Iya, 1,5 bulan. Karena ambil mikotnya kan Syawal, mikotnya haji kan Syawal. Nah sampai ke sana ya udah awal-awal Dzulhijjah atau pertengahan Dzulqa'dah, bisa juga akhir Dzulqa'dah. Itu dari Syawal, Ramadan, Syawal sampai udah sampai sana. Syawal akhir atau Dzulqa'dah awal udah masuk mikot, udah masuk batas waktu haji. Batas waktu haji itu mulai dari Syawal. Berangkatnya bulan puasa, karena memang bukan cuma berjam-jam, bukan cuma berhari-hari, berbulan-bulan itu nganternya bulan puasa. Bulan puasa di Tanjung Priok yang nganterin pada nangis aja. Habis nangis makan lah. Lagi puasa makan yang nganterin orang haji. Nggak ada yang percaya dulu, nggak ada yang menerka atau nggak ada yang menyangka akan ada kendaraan yang bisa membawa dia pergi haji cuma 9 jam. Tapi orang-orang tertentu ini punya Allah berikan kalau orang buat ilmuwan itu ya semacam inspirasi atau ilham untuk menciptakan itu. Itu kan berarti melampaui zamannya. Nah Rasulullah juga melampaui zamannya. Yang melampaui zamannya itu apa bentuknya? Syariat Islam ini. Syariat Islam ini sudah melampaui zamannya. Belum ada dari peradaban manapun, Romawi kayak pada waktu itu, Persia yang besar-besar, atau dari Majusi, belum ada dari peradaban manapun yang mengatur tentang hukum-hukum nikah, mengatur hukum kemasyarakatan, jual beli yang demikian kokoh sehingga tidak ada yang dirugikan dan bisa terjamin haknya semua. Dalam pernikahan ya haknya perempuan terjamin, laki terjamin, anak-anaknya terjamin. Ini semua diletakkan oleh Rasulullah. Ini mujizat yang paling besar dan sifatnya abadi kita saksikan dalam syariat Islam ini. Padahal nggak baca, buru-buru kuliah, buru-buru ya ngambil ini S1, S2. Rasulullah nggak baca, nggak nulis, tapi bisa meletakkan dasar itu. Ini mujizat bahwa syariat Islam ini memang dari Allah. Sebagaimana membelah bulan itu dari Allah, memberikan salam pohon-pohon, memberi salam pada Nabi Muhammad itu dari Allah. Demikian juga syariat ini dari Allah, bukan Nabi Muhammad yang bikin. Jadi syariat Islam ini juga mujizat Nabi, semuanya dari Allah. Nabi hanya sebagai perantara. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang para nabi ini sebagai perantara saja. Rasul itu messenger. Messenger itu kalau bahasa Indonesia apa messenger itu? Pembawa pesan kan ya? Iya, pembawa pesan. Pembawa pesan hanya sekedar pembawa pesan, dan tidak bisa, tadi di pembahasan tafsir lain, tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Yang mendatangkan madarat bisa kualat ya bukan Rasul. Siapa? Allah. Tapi Rasul bisa jadi sebab. Sama ini air kan sebenarnya nggak bisa mendatangkan ini rasa seger, nggak bisa air. Yang mendatangkan rasa seger siapa? Allah. Cuma air bisa jadi sebab. Bisa jadi sebab.
Tapi Allah bisa menghadirkan akibat tanpa sebab. Allah bisa menghadirkan seger tanpa air, bisa. Bisa nggak saudara? Bisa. Ini cuma satu sebab aja, cuma salah satu dari beberapa sebab aja. Nah, cuma kita nggak bisa juga kita kemudian menafikan sebab. Artinya air apaan sih itu, nggak bisa juga, karena tetap sekali waktu Allah memberikan menjadikan sesuatu sebagai sebab, seperti air sebagai sebab segar. Nah, demikian juga para rasul, ini bukan yang mendatangkan azab, bukan yang mendatangkan madarat, bukan, cuma bisa jadi sebab juga. Orang yang ingkar kepada para rasul ini bisa kena kualat atau kena azab, bisa. Nah, demikian juga dalam pembahasan ini, pembahasan mujizat Nabi Muhammad dengan syariat Islam yang dibawanya. Ini syariat Islam adalah mujizat. Syariat Islam ini bukan dari Nabi Muhammad tapi dari Allah. Sebagaimana mujizat lain itu bukan dari Nabi Muhammad tapi dari Allah, hanya untuk menunjukkan la ilaha illallah. Jadi kalau yang lawan ya bisa kualat juga. Nah, kualat yang memberikan kualat bukan Nabi Muhammad tapi Allah. Tapi jangan lupa Nabi Muhammad bisa Allah jadikan sebab. Ya, sebab untuk mendatangkan manfaat dan juga sebab untuk mendatangkan madarat juga bisa. Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis, tapi melampaui zamannya pada waktu itu. Belum ada undang-undang atau peraturan yang sedemikian holistik, yang sedemikian utuh menjaga semua hak, menjaga hak-hak semua orang yang dalam kaitannya dalam ini satu akad atau dalam satu kerjasama, semuanya dijamin. Walam yuttafaq lahu, dan tidak ada satupun yang sesuai keterangan ini, tidak ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah belajar dengan satu orang pun, nggak pernah belajar. Tapi kok bisa melahirkan itu semua? Ini bukti bahwa semuanya itu dari Allah dan semuanya mukjizat. Ini mukjizat abadi yang sampai sekarang masih bisa kita lihat, yaitu dalam syariat Islam. Salat misalnya, kemarin udah kita bahas juga. Oh, ini udah sampai muamalat nih, udah sampai muamalat semuanya. Hukum-hukum muamalat ini ada hikmah atau ada satu rahasia yang ingin Allah hadirkan untuk kita yang melaksanakan syariat. Wa dalilun ala anna tilka syariah, dan itu juga menjadi dalil bukti ala anna tilka syari'ata, bahwasannya syariat itu min indillahi ta'ala, dari sisi Allah ta'ala. Arsalahu biha, subhanahu, Allah mengutus Nabi Muhammad dengan mukjizat itu atau dengan syariat itu, lirsyadil khalqi, untuk menunjukkan makhluk ilal haqqi, kepada Allah yang hak. Ada khalq, ada hak. Al khalq makhluk, kalau al haq Allah. Nabi Muhammad ini menyampaikan pesan-pesan Allah berupa syariat ini. Jadi syariat ya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah utus membawa syariat itu untuk menunjukkan manusia supaya kenal Allah, supaya manusia ini makrifat, artinya makrifat ini kenal siapa Tuhannya. Nabi Muhammad ini adalah perantara utama antara kita dengan Allah. Walaupun setelah itu tentu ada perantara sekunder, tapi yang primer Nabi Muhammad. Karenanya dalam syahadat, ya syahadat dua itu, syahadat tauhid, syahadat la ilaha illallah, dan syahadat rasul, wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itu untuk perantara primernya ya Nabi Muhammad. Kita mengenal Allah, perantara utamanya, primer itu yang prima atau yang primus. Primus itu maksudnya utama, primer, itu Nabi Muhammad. Walaupun setelahnya ada perantara-perantara lain yang mengantarkan kita juga kenal kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah guru atau mursyid atau ya siapapun yang membimbing kita,
itu adalah perantara kita kepada Allah, ya, bentuknya pengenalan. Bahkan sholat jamaah saudara, imam aja itu bisa jadi perantara. Imam bisa jadi perantara makmumnya untuk sampai kepada Allah, kalau dia benar-benar imam yang menanggung makmumnya. Karena imam itu menanggung makmum dan dimintai pertanggungjawaban terhadap sholatnya makmum. Ada makmum yang sholatnya ya kurang-kurang, maka imam yang nanggung nanti. Ada makmum yang sholatnya kok bisa sampai ini, sholat malah ngedumel, sholat malah ngeluh, imam yang disalahin nanti. Ya iyalah, salahin orang sholat maghrib sih baca Al-Baqarah 280, berapa udah 26 ya. Iya, panjang banget, mana udah ini mulut, token listrik bunyi mulut, mati dah rumah dah, rumah gak ada orang lagi, pikiran jadi makmumnya gak usuk, panjangan. Imam yang disalahin itu imam. Tapi kalau benar, imam bisa jadi perantara makmumnya mengenal Allah. Itu dari lingkup jamaah atau sholat jamaah aja, apalagi lingkup yang lebih luas. Nabi Muhammad bukan hanya sholat jamaah yang beliau bimbing kita, tapi semuanya. Ya, dalam ibadah kan bukan cuma sholat jamaah, puasa Rasulullah yang bimbing. Dalam muamalah seperti jual beli Rasulullah yang bimbing. Dan semuanya Rasulullah itu sebagai perantara kita mengenal Allah. Amma kaunuhu alaihi salamu ummiyan la yaqra'u wa la yaktubu fa huwa amrun masyhurun mutawatirun. Adapun kondisi Nabi Muhammad ummi, la yaqra'u wa la yaktubu, tidak membaca dan tidak menulis, fa huwa amrun masyhurun mutawatirun. Itu adalah perkara yang masyhur dan mutawatir bitawaturi sahihi, dengan mutawatir yang sahih. Alladzi ja'at bihil mi'atu wal ulufu minal uduli thiqati, yang datang membawa kabar itu, kabar mutawatir, al mi'atu ratusan orang, wal ulufu dan ribuan orang, minal uduli thiqati dari orang-orang yang adil dan terpercaya. Faqad sarraha bihi fil Qur'ani syarifi fi iddati ayatin, dan sungguh Allah telah menjelaskan dengannya, dengan kondisi Nabi Muhammad yang ummi dalam Al-Quran, fi iddati ayatin, dalam beberapa ayat. Wal Quran yudla ala ru'usil ashhad, dan Quran dibaca di atas atau di kepala orang-orang yang menyaksikan, min zamanihi, dari zaman Nabi Muhammad alaihissalam, ila yaumina hada, hingga hari kita sekarang ini. Walam yunkir kaunuhu ummiyan, dan tidak diingkari, atau yunkar aja, walam yunkar kaunuhu ummiyan, dan tidak diingkari kondisi Nabi Muhammad ummi. Ini ahadun nih fainnya. Walam yunkir, dan tidak mengingkari kaunahu ummiyan, akan keadaan Nabi Muhammad ummi, ahadun, satu orang pun, min qaumihi, dari kaum Nabi Muhammad. Wala ahadun wajada ba'da zamanihi, dan tidak juga satu orang pun yang wujida, yang didapati setelah zaman Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, dan tidaklah engkau wahai Muhammad tatlu membaca, min qablihi, sebelum Al-Quran, min kitabin, satu kitab pun engkau tidak pernah baca sebelum Al-Quran. Engkau tidak ada satu kitab pun yang kau baca. Wala takhutuhu biyaminika, dan engkau tidak menuliskan Quran dengan tangan kananmu. Idan lartabal mubtilun, dengan demikian maka akan menjadi ragu siapa al-mubtilun, dan orang-orang yang membatalkan, maksudnya orang-orang kafir. Keadaan Nabi Muhammad yang ummi di Al-Quran juga disebutkan dalam beberapa ayat. Di Al-Quran disebutkan tentang Rasulun Nabiyul Ummiyu, Nabi yang ummi, disebutkan dalam beberapa ayat. Nah, di luar Al-Quran ini sudah mutawatir itu sudah lebih dari 40 orang ini menceritakan bahwa Nabi Muhammad ya ummi, tidak baca dan tidak menulis. Ratusan bahkan ribuan orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang thiqat, yang bisa dipegang omongannya, ini memang bersaksi bahwa Nabi Muhammad tidak menulis dan tidak membaca.
Tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Baca kitab apaan? Nggak pernah. Baca karya-karya dari orang-orang ini, orang-orang Romawi, nggak pernah juga. Baca peninggalan atau filosofinya orang Majusi di Persia, nggak pernah juga. Nabi Muhammad nggak pernah. Tapi nggak pernah apa-apain, nggak pernah baca apa-apa. Tapi kok bisa melahirkan syariat yang sedemikian sempurna. Ini kan mujizat. Mujizat Nabi Muhammad. Disaksikan, orang-orang dulu menyaksikan itu, dan sekarang kita juga bisa menyaksikan mujizat Nabi Muhammad dalam syariatnya ini. Disebutkan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, sebelum Al-Quran engkau tidak pernah membaca satu buku pun, dan engkau juga tidak menuliskan Al-Quran dengan tangan kananmu. Sehingga kalau engkau dijadikan bisa menulis, dijadikan bisa membaca, maka orang-orang kafir malah makin ingkar kepadamu. Justru Nabi Muhammad Allah jadikan ummi sama-sama dengan kebanyakan orang Arab pada waktu itu. Ini jadi sebagai mukjizat bahwa benar-benar itu bukan ajaran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Itu adalah dari Allah. Dulu saudara, di Mekah itu yang bisa baca cuma 7 atau 9 orang dah. Satu kota Mekah, satu Jakarta ada misalnya ya. Satu Jakarta yang bisa baca cuma 9 orang. 9 orang yang hadir malam ini semua nih. 9 ini ada ya? 9 orang. Dan tinggalnya yang mencar-mencar. Kalau ada yang dan tradisi belajar baca nggak ada waktu itu. Jarang orang yang pengen baca. Orang hafal sih. Sekali disebutin orang Arab pada waktu itu langsung hafal. Jadi tradisinya tradisi lisan menghafal, syair termasuk nasab dihafal sampai Nabi Ismail. Orang Arab itu seperti itu. Jadi nggak ada tradisi membaca, nggak ada tradisi menulis. Jadi yang belajar baca ya juga jarang. Ini 9 orang ini yang bisa baca. Andai ada yang belajar baca, pasti tahu. Pasti ditanyain si Anu belajar baca nggak? Cingain enggak? Tanyain lagi, cross check, ambang jari. Yang bisa baca cuma ini doang nih. Si Anu belajar baca nggak belajar maksudnya. Tanya lagi, si Anu belajar baca enggak? Itu emang nggak ada yang belajar. Nabi Muhammad nggak pernah belajar kepada 9 atau 7 orang itu. Benar-benar nggak pernah belajar, nggak pernah baca. Tapi bisa menuturkan syariat yang sedemikian sempurna. Ini bukti bahwa syariat Islam bukan dari Nabi Muhammad tapi dari Allah. Satu. Yang kedua, saudara, tradisinya Al-Quran itu kan walaupun bukan kitab sastra, bukan sajak, bukan syair, Al-Quran itu cuma mengandung balago atau keindahan sastrawi, mengandung keindahan itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu kan ada sajaknya. Indah juga itu. Belum lagi segi badi'nya, ma'aninya, bayan yang tadi saya sebutkan, diantaranya mubasyirina wa mundirin. Kalau bahasa kita contoh tadi kiasan-kiasan itu, Cingaim itu ya ajir ya asem. Ajir kepada siapa, asem kepada siapa, itu biasa Al-Quran menyebutkan itu. Nah, untuk dzauq atau untuk cita rasa orang Arab itu suatu yang sangat indah. Dan ini cuma bisa diperoleh oleh orang-orang yang belajar. Nah, Nabi Muhammad gak pernah belajar itu, tapi bisa. Ini bukti bahwa itu bukan karangan Nabi Muhammad. Itu adalah Allah, sepenuhnya dari Allah. Nabi Muhammad tidak pernah baca dan tidak pernah menulis. Ini Al-Quran. Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad, tapi Allah yang langsung mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Arab yang disebut dengan para penyair atau syu'ara, para penyair itu nggak ada yang bisa baca tulis. Jadi dia bisa dengar doang, dari dengar hafal, nanti dia bikin sendiri. Dia bikin syair sendiri. Nggak ada yang baca, nggak ada yang tulis, hafalan aja. Dulu ada namanya ini pasar, namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu semacam festival. Jadi setahun sekali ini ada semacam
festival puisi. Nah, puisi yang paling cakep, syair yang paling cakep itu nanti ada yang tugas nulis. Yang nulis cuma dikit emang, tapi puisi itu kalau syair itu, puisi Arab namanya syair. Syair itu kalau bagus disebutin sekali sama orang langsung pada hafal semuanya. Viral jadinya. Viral. Ada satu syair itu ini Imrul Qais. Syair Imrul Qais. Ala kulla syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu. Ini syair Imrul Qais. Begitu disebutkan ini mustami'in atau audiens langsung hafal. Itu cakep tuh kalau syair seperti itu. Dan kandungan maknanya juga dalam. Nah, yang biasanya yang juara-juara atau yang bagus-bagus ada yang nulis, petugas nulisnya tempelin di Ka'bah. Ada festival seperti itu tahunan. Tradisinya ada tradisi hafal, kemudian syair. Para penyair atau syair itu sebenarnya orangnya, karyanya namanya syair. Cuma di bahasa Indonesia penyair ini ya syair. Syairun itu artinya orangnya yang membuat syair. Para penyair nggak ada yang baca, nggak ada yang nulis, hafal semuanya butuh huruf. Justru kalau ada penyair baca malah diledekin. Dah nyontek ya baca ya. Ah, niru nih berarti nih niru si Anu nih. Kalau dia ketahuan pernah baca karyanya siapa, dia misalnya pergi ke Syam, nah di situ dia baca karya-karya bangsa lain, justru jadi aib. Ya, dia mah nyontek. Oh, pernah belajar dia, pantesan cakep. Nah, justru jadi aib. Maka ummi itu sendiri atau tidak baca dan tidak menulis itu sendiri, ini sudah merupakan satu umum yang sifatnya umum, satu keadaan yang sifatnya umum untuk orang-orang Makkah pada waktu itu. Sampai orang pinter atau orang cerdas dalam membuat syair aja itu emang nggak baca dan nggak nulis. Karena kalau baca dan nulis itu justru jadi aib. Demikian juga Al-Quran. Kalau engkau Muhammad membaca buku sebelum Al-Quran, sebelumnya engkau pernah baca, atau engkau nulis, maka orang-orang kafir itu makin benci. Sama seperti tadi, orang-orang itu kalau melihat penyair baca atau bisa nulis, ya nyontek. Begitu juga engkau, kalau engkau aku jadikan bisa membaca sebelum Al-Quran engkau baca buku, pasti mereka makin ingkar. Ya Muhammad belajar, berarti ada yang lebih pintar gurunya, mendingan iman sama gurunya saya, kata orang-orang kafir begitu. Oleh karenanya Nabi Muhammad tetap Nabi yang ummi. Jadi ummi itu bukan suatu cacat, bukan, tapi itu sudah merupakan satu rencana Allah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Wa ma annahu alaihi salam lam yattafaq lahu ta'allum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.